Indonesia dan Malaysia itu memang gak ada bedanya. Kecuali dari keuangan. Malaysia meroket, Indonesia merosot. Indonesia itu juara ASEAN. Ini bukti. Pengangguran tertinggi, IQ terendah, internet termahal, BBM terkotak. Saya tinggalnya di Sika. Guru ini harus jalan kaki 6 kilo tiap harinya untuk mengajar ke sekolah, terus masih pulang. Ini kelas berapa ini sekolahnya? Kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3? Ya, ayo. Buruan ya. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Hai, welcome back again to Sehari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada diberikan kesehatan ya, amin. Oke, nah di sini ada beberapa video yang akan kita dengarkan. Nanti juga Sari akan bahas dan ada juga pertanyaan daripada subscriber Sari di dalam komentar melalui video ini. Nanti kita akan bahas juga ya kenapa dia katakan sangat miris sekali di sana, juga nasib guru ya gajinya itu hanya berkisar kurang lebih ada yang 60 ringgit, bukan satu hari ya. Di Malaysia 60 ringgit pun satu hari, pekerja biasa pun sudah standard lah ya, bahkan sikit gitu. Nah tapi ini gaji guru untuk 1 bulan ya. Oke teman-teman, macam tak sebanding dengan apa yang presiden pidatokan ya. Katanya rakyat Indonesia bahagia, kita itu sudah banyak makmur dan sebagainya. Oke, so tanpa berlama-lama lagi kita tonton, kita bahas videonya. Cium. Indonesia dan Malaysia itu memang gak ada bedanya. Kecuali dari keuangan. Malaysia meroket, Indonesia merosot. Guru TK di Malaysia didenda karena cubit murid hingga lebam. Apa kan kataku? Kita itu sama. Di Indonesia juga banyak guru yang disalahkan. Tidak main-main, dendanya sampai 1.200 ringgit atau setara 5 juta rupiah. Kalau di Indonesia itu dendanya setara 10 bulan gaji guru honorer. Ngeri kali ya. Lihat tanggapan orang Malaysia. Lebam ya, dulu aku kena sampai bengkak, tapi tak memudaratkan. Sampai sekarang aku hargai ciku. Kan sama. Saya juga dulu sampai copot gigi sebelah kiri, dihantam buku sama guru. Saya lapor orang tua, malah dihantam yang sebelah kanan. Tapi ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Karena zaman semakin berbeda, jadi cara mendidik pun juga harus berbeda. Kita semua tahu, resiko jadi guru bertambah, tapi gajinya nggak nambah-nambah. Transfer dulu lah. Mari kita bandingkan Indonesia dengan Malaysia. Malaysia memiliki luas wilayah sekitar 330.000 km persegi. Sedangkan Indonesia jauh lebih luas dengan sekitar 1,9 juta km persegi. Artinya, butuh 6 kali luas Malaysia untuk bisa menyamai luas daratan Indonesia. Dari segi populasi, Indonesia dihuni oleh sekitar 287 juta jiwa. Sementara Malaysia memiliki populasi yang jauh lebih sedikit, yakni sekitar 36 juta jiwa, jumlah yang hampir setara dengan total penduduk di Provinsi Jawa Tengah saja. Melihat dari sektor ekonomi, PDB Indonesia mencapai 1,48 triliun dolar dan menempati peringkat 16 dunia. Di sisi lain, Malaysia memiliki PDB sekitar 445 miliar dolar yang berada di peringkat 35 dunia. Namun, dari segi PDB per kapita, Malaysia jauh lebih makmur dengan 13.310 dolar di peringkat 63 dunia. Sedangkan Indonesia berada di angka 5.270 dolar pada peringkat 110 dunia. Kamu tahu nggak bahwa Indonesia itu juara ASEAN? Ini bukti. Pengangguran tertinggi, IQ terendah, internet termahal, BBM terkotor, dan kemiskinan yang nggak pernah turun pangkat. Kalau ini mau disebut sebagai juara, ya juara dalam memproduksi alasan. Karena pemerintah kan bilang bahwa ekonomi itu bertumbuh. Padahal yang bertumbuh itu kan cuma utang dan kesenjangan. Pemerintah bilang bahwa rakyat itu makin sejahtera. Padahal yang semakin sejahtera justru hanya lingkaran kekuasaan aja. Kalau ini yang namanya Indonesia maju, mungkin yang maju itu bukan ke depan, tapi ke jurang. Oke, so itu tadilah ya teman-teman. Kalau tadi dibandingkan Malaysia ke Indonesia ya,
tak sebanding juga disebabkan ya Indonesia sangat besar ya, jumlah penduduknya pun ramai ya. Oh ya, tapi pencapaian walaupun mereka katakan Malaysia ini negara kecil, tak kalah juga ya dengan negara-negara besar di luar sana. Oke. So, tadi tuh juga ada katanya Indonesia dan Malaysia itu memang gak ada bedanya. Banyak bedanya sebenarnya ya. Tadi itu katanya kecuali keuangan, Malaysia meroket, Indonesia merosot. Sekarang lagi nilai tukar uang lagi kan, ringgit sangat mengukuh, sedangkan Indonesia melemah. Nah, itu ditandakan disebabkan ekonomi sesuatu negara ya kan. Oke teman-teman, nah tadi itu bahas-bahas pasal guru. Ini ada saya jumpa beberapa komentar di video Sari sebelumnya menanyakan, Sari kenapa? Betul ke itu? Ternyata ada juga yang masih belum tahu ya. Di sana itu ada namanya guru honorer ya. Kalau di Malaysia guru tak tetap, guru sementara kalau di sini dipanggil. Nah, jadi mereka itu bukan lagi pegawai tetap di kerajaan ataupun pemerintah Indonesia. Jadi gaji mereka tuh sedikit. Ada yang mungkin kalau kalian ada tengok video-videonya itu 300.000, ada bahkan 150.000. Bahkan juga itu bukan dibayar untuk setiap bulan, melainkan 3 bulan satu kali dapat. 3 bulan sekali lah dapat. Contohnya kalau 300.000, 3 bulan sekali dibayar 900.000, berkisar 66 ringgit sahaja untuk 1 bulan ya. Ini pun ada juga yang sampai 50 ringgit 1 bulan ya, 150.000 gitu. Ya itulah mirisnya ya. Takkanlah macam itu sangat sikit kan. Makan apalah mereka pun manusia yang perlu makan juga, perlu lagi beli alat-alat tulis, semuanya pun kena bayar kan. Apalagi di Indonesia itu semua mau fulus money. Kalau tak ada uang tak boleh jalan, parkir aja sebentar aja sudah dimintakan uang kan. Nafas aja yang belum lagi diminta uang di sana. Oke teman-teman, nah tadi itu ada jadi dikatakan Indonesia itu juara ASEAN, juara kemiskinan, pengangguran, IQ terendah, internet termahal, BBM terkotor. Mengerikan sekali ya. Inilah fakta yang terjadi. Padahal ya yang dibesar-besarkan saat pidato presiden kan katanya itu pengangguran sudah mulai berkurang. Kita akan menjadi Indonesia emas. Banyaklah program-program yang dibuat. Dan ini satu lagi yang saya mungkin kalau sampai ke pemerintahan oke juga kan, jangan hanya berfokus kepada makan bergizi gratis ya. MBG ini selalu itu saja bertumpu kepada anak-anak murid ya, melainkan gurunya itu diabaikan. Gurunya itu pun perlu makan juga kan. Nah, takkan gaji sangat sedikit, sekedar peduli juga lah. Semoga ya dengan ada video-video macam ini boleh pemerintah memberikan sedikit tambah lagi lah gaji untuk mereka kan. Mereka pun ini adalah guru untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bukan hanya dengan makanan, gurunya pun harus juga dikasih makan. Setuju tak setuju? Silakan komen. Kita lanjut. Saya tinggalnya di Sika, jadi setiap pagi saya dari Sika menuju ke sekolah itu jalan kaki, melewati batu-batu, jalan rusak, ada hutan-hutan, dan melewati juga pantai. 6 kilometer ya dia jalan, gajinya 150 ringgit je, kurang lebih 50 ringgit 1 bulan. Gila. Setiap hari dia jalan. Bapak Presiden Prabowo, lihat video ini. Tolong video ini di-share sebanyak-banyaknya biar sampai kepada Bapak Presiden Prabowo. Coba bayangkan Pak, guru ini harus jalan kaki 6 kilo tiap harinya untuk mengajar ke sekolah. Terus masih pulangnya 6 kilo lagi. Pak, guru ini sudah 11 tahun mengajar dan gajinya tiap bulan hanya 150.000.
Itu pun hasil dari iuran komite orang tua. Gitu loh. Seharusnya guru-guru seperti inilah yang dikasih motor gratis. Bukan malah pengurus SPPG, kepala SPPG. Jangan, nggak penting. Mereka sudah banyak uang, banyak duit. Ini guru-guru seperti ini yang harusnya dikasih motor untuk ngajar. Masih banyak ratusan ribu guru-guru yang lain yang berjuang ke sekolah, sulit ke sekolah karena nggak ada kendaraan, karena akses sulit. Tolong Pak Presiden diperhatikan ini, dibelikan motor. Daripada duitnya buat beli motor Badan Gizi Nasional, buat apa? Nggak penting, lebih baik motor-motor itu buat guru-guru. Karena guru itu mendidik, mengajar, mencerdaskan anak bangsa gitu loh. Miris banget sih hidup di Indonesia ini. Mending kalau gitu dijajah Belanda. Nah, ini lagi ya viral. Perjuangan bocah SD menyeberangi bawa pakai baskom demi sekolah. Oh, demi dia mau pergi sekolah, dia harus menjalani gini dulu, diletak satu baskom ya, bakul macam itu, seberangi supaya dia boleh sekolah ya. Perjuangan ya. Semangat ya, Di. Semoga nanti boleh jadi orang sukses juga ya. Tak ada yang tak mungkin di dunia ini, betul tak? Aduh, semoga pemerintah tengok juga orang-orang bawah macam ini ya. Mereka mau sekolah tapi terbatas dengan keadaan. Ini kelas berapa ini sekolahnya? Kelas berapa? Ini lagi Kelas ada. 3. Ya, ayo. Ih, ngeri kali ya. Duluan ya. Bahaya. Nanti kita masukkan YouTube. Nah, anak-anak pulang sekolah Styrofoam hari saja. Selasa September, tanggal berapa ini nggak tahu. Oh, kuat Anak semangat SD ya. kelas 3 lagi pulang ke rumah dengan naik ada iwak. Aduh, bahaya Nah, juga kejar, ya nah. gini. Temannya itu kejar ayo. Cukup jauh juga ya. Sungai Riding, Aduh. Kecamatan Selapan, Desa Kuala 12, Tulung Selapan Kecamatan, Kabupaten Opi. Kamu jangan kami ini. Kami tersiksa kalau ada hujan. Kami di menyeberang. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Oh, ini lagi kuat arusnya. Kamu jangan kami ini. Kami tersiksa kalau ada hujan. Kami di menyeberang. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Menyeberang tapi alurnya sangat laju ya. Nah, itulah ya, ini hanya beberapa video yang saya ambil cuplikan saja. Ya, tadi tuh guru juga, bukan hanya anak murid, guru juga harus berjalan 6 km untuk sampai ke sekolahan dia daripada rumahnya itu, untuk melewati hutan, ya sungai juga. Itu pun dibayar, digaji hanya dengan 150.000 rupiah. Tak sampai pun 50 ringgit, sekitar 35 ringgit lah. Untuk 1 bulan tahu, bukan 1 hari ya. 1 hari pun, di sini pun tak wajar juga 35 ringgit kan. Ini 1 bulan doh kawan. Bayangkan, semoga. Tapi ini saya tengok belum ada juga tanggapan daripada pemerintah ya. Bahkan Bapak Prabowo pun belum saya ada tahu di salah satu pidatonya, belum dapat lagi dia membahas soal ini, disebabkan ya kalau membahas itu mengenai MBG ya, makan bergizi gratis, ASI itu diulang-ulang terus ya. Tapi nasib yang para orang yang ada di pelosok-pelosok ini, di desa-desa ini kurang diperhatikan ya. Nah, tengok tadi tuh berapa budak-budak ya, ada di 3 video ini saya dapatkan. Mereka itu harus mengarungi sungai. Tadi tuh ada juga yang kalau hujan itu
arus airnya itu sangat laju ya, tapi mereka terpaksa mau sekolah ya. Mereka pun mau berjaya di dalam kehidupan ini. Tapi masalah kendalanya ya macam ini, mau sampai ke sekolahan mereka itu jauh dan banyak rintangannya ya. Diharapkan ada lagi bantuan daripada pemerintah untuk mereka-mereka yang terbiar, yang di pelosok-pelosok perkampungan perdesaan ya. Oke, tapi agak bertolak belakang dengan pidato-pidato daripada presiden yang mengatakan Indonesia sudah bahagia ya, kita adalah manusia paling bahagia katanya, kita mau jadi Indonesia emas dan sebagainya. Tapi faktanya bertolak belakang. Oke, mari kita tonton dulu. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Kalau memang tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, kalau memang tidak boleh ada kelaparan di Indonesia, terus apa tindakan nyata negara? Hah? Apa Pak Presiden tindakan nyatanya? Nyatanya pemimpin kita ya sama-sama rebutan jabatan. Malah wakil menteri Bapak itu ada 13, itu rangkap-rangkap jabatan. Terus para pejabatnya foya-foya. Ya, uang dinasnya mahal, nginep di hotel mahal, uang makannya mahal, ya, fasilitasnya mewah. Rakyatnya sengsara. Pak Presiden, udahlah pidato yang memberikan angin segar kepada rakyat kecil, ya. Sudahi pidato-pidato yang memberikan apa namanya ya? Harapan-harapan yang tidak mungkin kepada rakyat miskin. Nggak usah pidato kalau memang tidak bisa membuktikannya. Bosan rakyat dengernya, Pak. Apa? Coba sekarang yang dilakukan pemerintah. Makan bergizi gratis. Apa ngefek sama menghilangkan kemiskinan? Terus apa itu namanya? Koperasi Desa Merah Putih. Itu malah jadi ajang korupsi baru, Pak. Bukan mensejahterakan rakyat, Pak. Terus apa lagi? Apa lagi coba? Ada yang bisa menyebutkan apa lagi ya? Apa yang dilakukan pemerintah, program pemerintah yang tujuannya untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan apa-apa? Bapak coba turun ke bawah, Pak. Di mana-mana kemiskinan kelaparan itu banyak, Pak. Banyak yang tinggal di kolong jembatan, banyak yang tinggal di tempat yang tidak layak, Pak. Udahlah, Pak, ya, berhenti pidato-pidato yang memberikan harapan yang tidak mungkin kepada rakyat kecil, Pak. Jangan kita itu dijunjung tinggi, setelah itu dijatuhkan plak. Sudahi pidatonya, sudahi omon-omonnya, rakyat sudah geram, rakyat sudah nggak percaya. Pak Presiden hanya omon-omon doang. Buktikan kalau memang mau menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. 19 juta lapangan pekerjaan dibuktikan, ya. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Setiap rupiah uang rakyat harus kita jaga. Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat. Jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Saudara-saudara, setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas. Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Peran APBN didorong untuk lebih proporsional. APBN kita utamakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan publik terbaik untuk rakyat, untuk aktivitas ekonomi bernilai tambah yang tinggi dan memberi keuntungan komersial. Indonesia gelap, Sorry ya, Indonesia cerah. Indonesia gelap. Kabur aja deh.
Lu kabur aja lo. Emang gampang lo di situ, di luar negeri, di mana lo? Lo dikejar-kejar di situ lo. Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat. Ini dibayar oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sorry ye, Indonesia cerah. Masa depan Indonesia cerah. Saya sudah lihat angka-angkanya. Kekayaan kita luar biasa. Tinggal kita bisa mengelola atau tidak. Tinggal kita berani atau tidak menjalankan perintah Undang-Undang Dasar. Nah, yang diperlukan oleh rakyat itu bukan hanya pidato ya, sekedar untuk menghiburkan, memberikan mimpi-mimpi yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh rakyat Indonesia ya. Nah, mereka itu sudah banyaklah bermimpi ya, udah cukuplah bermimpi. Mereka mau bukti nyata yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat ya. Jangan hanya memberikan janji-janji manis, kita akan bahagia ya. Masalah pengangguran akan berkurang. Padahal bukti nyata di lapangan tidak macam itu. Oke, semoga ya dengan suara-suara hati rakyat Indonesia yang bersuara, salah satunya saya juga ini, supaya didengarkan oleh presiden juga, bukan hanya presiden ya, yang bawah-bawahan yang mengatur negara Indonesia, supaya memang sama-sama berusaha untuk menjaga rakyat Indonesia ya. Jangan hanya berkata-kata saja, berkata-kata kosong, tapi hasilnya tidak dinikmati oleh rakyat. Hanya mungkin dinikmati adalah orang-orang yang tertentu sahaja. Nah, kalau boleh ya, kalau dikatakan juga kan, karena kan Indonesia besar, susah mengaturnya. Bukan soal susah mengaturnya ya, yang mengatur pun ramai. Walaupun besar, tapi yang mengatur pun ramai kan. Macam Malaysia, negara pun kalau kalian cakap kecil, tapi yang mengaturnya pun memang tak sebanyak Indonesia kan. Tapi kenapa mereka boleh gitu? Nah, kalau terus-terus memberi harapan, kan negara besar, susah ngaturnya gitu ya. Negara China itu, wow, lagilah besar daripada negara kita ya. Tapi kenapa mereka boleh? Dulunya China itu miskin juga kan. Bukan miskin maksudnya ya, orang-orangnya pun ramai juga yang miskin kan. Tapi ekonomi negara mereka itu, mereka memang mau maju ya. Pemimpin, semua bawahan-bawahan yang mengatur negara mereka itu memang betul-betul berusaha untuk membangun negara mereka. Sekarang China juga sudah mau menguasai dunia ya. Kenapa kita tak boleh? Ya, jawab sendirilah ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja ya. Ini adalah suara hati sebagai rakyat Indonesia. Saya pun mau yang terbaik juga untuk negara kami juga kan. Supaya ya, kasihan-kasihan juga saya tengok rakyat-rakyat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Oke, so terima kasih telah menonton curahan hati Sari juga ya. Ya, semoga ada perbaikan lah ke depannya. Oke, so terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya, komen, dan juga subscribe. See you on my next video. Bye!